Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Malam di pinggiran Wonosari terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara lembab. Angin membawa aroma tanah basah dan daun bambu yang bergesekan di kejauhan. Di tepi jalan kecil menuju hutan, berdiri sebuah angkringan sederhana beratap seng karatan. Di sanalah Sari, gadis berusia 21 tahun, menyalakan lampu teploknya yang redup. Cahaya kekuningan menyorot wajahnya yang manis namun letih. Tangan halusnya sibuk menata nasi kucing dan tempe bacem di atas gerobak kayu usang. Di belakangnya, bara arang di tungku kecil menyala pelan, menghangatkan udara yang dingin menusuk. Namun meski aroma sate dan kopi panas menguar ke udara, tak satu pun pelanggan datang. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Hanya suara jangkrik dan lolongan anjing dari arah hutan yang menemani Sari. Sesekali, ia menatap jalan beraspal yang kosong dengan harapan akan ada motor berhenti. Tapi harapan itu selalu berakhir sia-sia. Dagang lagi-lagi sepi, gumamnya pelan, sambil memandangi uang receh di toples kecil yang tak juga bertambah. Sari menarik napas panjang. Di rumah, ibunya sedang terbaring sakit parah, batuk darah sejak 2 bulan lalu. Uang hasil jualan tak cukup untuk beli obat, apalagi bayar hutang ke rentenir yang besok siang akan datang menagih. Kadang, Sari menangis diam-diam di belakang angkringan. Air matanya jatuh ke tanah bercampur dengan abu arang. Ia masih terlalu muda untuk menanggung semua beban itu. Malam semakin larut. Lampu jalan di ujung gang berkedip pelan, seperti hampir padam. Tiba-tiba terdengar langkah kaki berat mendekat. Dari kegelapan muncul seorang lelaki tua dengan sarung kusam dan topi caping. Wajahnya penuh keriput, matanya sayu, namun suaranya serak dan dalam. "Masih buka, Enduk?" tanyanya. Sari tersenyum, menahan rasa senang karena akhirnya ada pelanggan. "Masih, Pak. Mau kopi atau nasi kucing?" "Segelas kopi panas saja. Tapi yang pahit." "Ya." Sari segera menuang air panas ke dalam gelas, menambahkan bubuk kopi hitam, lalu mengaduknya pelan. Asap mengepul tipis, menyebarkan aroma harum yang menenangkan. Lelaki itu duduk di bangku kayu, memandang Sari lama seolah mengamati sesuatu. "Warungmu ini sepi terus ya, Enduk?" tanyanya setelah meneguk kopinya. Sari tersenyum kecut. "Iya, Pak. Entah kenapa. Dulu banyak yang beli, tapi sekarang jarang. Kadang semalam cuma laku 2 porsi." Lelaki tua itu mengangguk perlahan. Rezeki itu memang misteri. Kadang datang, kadang hilang. Tapi, ada cara untuk menariknya kembali, asal berani. Sari menatapnya heran. "Berani bagaimana maksudnya, Pak?" Lelaki itu tertawa kecil. "Kau pernah dengar nama Mbah Rondo? Dukun tua di hutan bambu belakang pasar?" Sari menggeleng pelan. "Dia bisa bantu orang susah. Tapi bukan bantuan biasa, Enduk. Itu pesugihan, jalan pintas buat orang yang benar-benar terjepit. Banyak yang datang ke sana dan pulang jadi kaya. Ada yang buka warung, ada yang dagang sate, semua tiba-tiba laris." Ucapan itu membuat Sari diam. Hatinya bergetar antara takut dan penasaran. Lelaki itu menatapnya tajam. "Tapi ingat, tiap kekayaan dari pesugihan ada tumbalnya. Kalau kau tak kuat, lebih baik jangan. Tapi kalau kau nekat, datangi saja hutan bambu itu malam Jumat Kliwon. Pasti Mbah Rondo yang akan menemukanmu." Ia menghabiskan kopinya, meletakkan uang 2.000 di meja, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Sari terpaku menatap punggungnya, hingga lenyap ditelan kegelapan. Malam itu, angin berhembus lebih dingin. Daun-daun bambu bergoyang, seperti sedang berbisik. Sari mencoba melanjutkan beres-beres, tapi pikirannya terus terganggu oleh kata, pesugihan. Sebelum menutup warung, ia memandang gerobaknya yang lusuh, uangnya yang sedikit, dan foto ibunya yang ditempel di tiang bambu. "Kalau dengan itu aku bisa nolong ibu," gumamnya lirih. "Mungkin aku harus coba." Keesokan malamnya,
Jalan menuju hutan bambu terasa asing dan menakutkan. Kabut tipis menyelimuti tanah, dan suara burung malam terdengar seperti ratapan. Sari membawa lampu teplok kecil, menelusuri jalan tanah yang jarang dilewati orang. Ia mengikuti petunjuk lelaki tua itu, berjalan sampai menemukan pohon beringin besar, lalu memanggil nama Mbah Rondo. Saat sampai di sana, udara terasa berubah dingin menusuk. Sari menatap sekitar, tapi tak melihat siapapun. Ia hampir menyerah dan hendak berbalik, ketika tiba-tiba suara perempuan tua terdengar di belakangnya. "Golet aku, Enduk? Mencariku, nak?" Sari terlonjak kaget. Di balik kabut, muncul sosok perempuan renta berambut panjang acak-acakan, kulitnya keriput hitam, dan matanya berwarna abu keputihan. Ia memakai kain lusuh dan menggenggam tongkat dari tulang. Sari tak bisa bicara. Bibirnya kaku, tapi matanya memandang takut. Mbah Rondo tersenyum menampakkan giginya yang kuning dan runcing. "Aku tahu kenapa kau datang. Kau ingin warungmu ramai, ingin uang mengalir, dan ingin ibumu sembuh, bukan?" Sari hanya bisa mengangguk. "Kalau begitu, kau harus berani. Pesugihan ini bukan untuk orang lemah." Ia mendekat, mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam dan selembar kain merah. "Mulai besok, tiap kali haid, campurkan sedikit darahmu ke kopi pertama yang dibeli lelaki. Itu umpan pertama." Sari menatap botol itu dengan ngeri. "Darah saya, Mbah?" "Ya." "Lelaki yang meminumnya akan terikat padamu. Kopimu akan dicari, uangmu akan datang. Tapi," Mbah Rondo menatap lurus ke matanya, "setiap malam Jumat Kliwon, kau harus datang lagi ke sini. Ada yang menunggu tubuhmu." "Siapa yang menunggu?" tanya Sari dengan suara gemetar. Mbah Rondo tersenyum lebar. "Dia yang akan memberi rezekimu, genderuwo penjaga beringin ini." Angin mendadak bertiup kencang, meniup rambut Sari hingga wajahnya tertutup. Dari sela-sela pepohonan, terdengar suara berat seperti hembusan napas binatang besar. Sari menatap sekitar dengan tubuh gemetar. Dalam gelap, dua mata merah menyala muncul di balik kabut, memandangi dirinya tanpa berkedip. Tubuh Sari lemas. Suaranya tercekat. Dan dalam ketakutan yang menggigit, ia menyadari satu hal. Ia sudah terlanjur memanggil sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Sejak malam itu, bayangan tentang Mbah Rondo dan dua mata merah di balik kabut terus menghantui pikiran Sari. Ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, terbayang sosok perempuan tua dengan gigi runcing dan suara berat di hutan bambu. Namun anehnya, di balik rasa takut, ada sesuatu yang menuntun hatinya untuk kembali ke sana. Seperti ada suara halus berbisik di telinganya tiap malam. "Datanglah, Sari, rezekimu sudah menunggumu." Hari berganti cepat. Angkringan Sari tetap sepi, bahkan lebih sepi dari biasanya. Uang di toples tinggal recehan, dan esok hari rentenir bernama Bu Lestari akan datang menagih. Ibunya juga semakin parah, batuk darah di atas kasur reot tanpa bisa dibawa ke rumah sakit. Menjelang tengah malam, Sari menatap langit dari teras rumahnya. Bulan sabit menggantung muram di langit. Angin malam berhembus dingin membawa bau dupa samar, bau yang sama seperti saat ia di hutan tempo hari. Entah mengapa, langkahnya terasa ringan. Ia membawa lampu teplok dan menyusuri jalan tanah menuju hutan bambu. Suasana hutan malam itu lebih mencekam dari sebelumnya. Suara tonggeret seolah berhenti. Kabut turun tebal, menutupi pandangan. Di kejauhan terdengar lolongan anjing bersahut-sahutan. Sari menggenggam lampu erat-erat sambil memanggil pelan. "Mbah Rondo." Sari datang lagi. Tak ada jawaban. Hanya desir angin dan suara bambu bergesekan seperti jeritan pelan. Namun tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar halus. Kabut di depannya menipis, memperlihatkan gubuk kecil beratap ilalang di tengah hutan. Dari celah pintunya, keluar asap putih dan cahaya merah redup. Sari menelan ludah dan melangkah pelan ke arah gubuk itu. Saat ia mendekat, pintu terbuka dengan sendirinya, berderit panjang. Di dalamnya, Mbah Rondo sudah menunggunya, duduk di depan tungku dengan dupa menyala. "Aku sudah tahu kau akan datang lagi,"
Enduk, ucapnya tanpa menoleh. Suaranya serak, tapi setiap kata terdengar jelas di telinga Sari. Sari melangkah masuk. Ruangan itu lembab dan gelap, hanya diterangi cahaya merah dari dupa. Bau kemenyan dan darah ayam bercampur jadi satu, menusuk hidung. Di pojok ruangan, tampak toples-toples besar berisi cairan hitam dan benda-benda aneh yang mengambang di dalamnya. Mbah Rondo menggerakkan tangannya, menyuruh Sari duduk di tikar pandan di hadapannya. "Jadi kau siap menerima perjanjian itu?" tanyanya lirih. Sari menunduk, suaranya gemetar. Saya hanya ingin ibu sembuh, Mbah. Saya ingin angkringan saya ramai." Mbah Rondo tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang kuning. "Itu bisa kau dapatkan, asal kau mau memberi yang diminta." Ia mengeluarkan sebungkus kain merah dari dalam kotak kayu. Dari dalamnya, tercium bau anyir darah yang belum kering. Ia membuka kain itu perlahan, memperlihatkan sehelai rambut panjang dan botol kecil berisi cairan kehitaman. "Inilah pengikat rezekimu," katanya. "Rambut ini rambut perempuan yang dulu juga mengambil jalan seperti yang akan kau jalani. Campurkan sehelai ke dalam adonan kopi tiap malam Jumat. Lalu cairan ini, minyak arwah, oleskan di dahimu sebelum berjualan." Sari hanya terdiam, tapi tatapannya mulai kosong, seolah pikirannya tak lagi bisa menolak. Mbah Rondo melanjutkan, "Tapi yang paling penting, saat kau haid nanti, jangan buang darah itu begitu saja. Ambil 1 tetes, campurkan ke kopi pertama yang dibeli laki-laki. Itu tumbal pertamamu." Sari bergidik ngeri. "Kalau saya tidak melakukannya, Mbah?" Mbah Rondo menatapnya tajam, matanya mendadak berubah gelap. "Kalau kau tidak menuruti perjanjiannya, maka rezekimu akan berbalik menjadi petaka. Ibumu akan mati perlahan, dan setiap malam makhluk itu akan mencarimu untuk menggantikan tumbal yang tidak kau berikan." Sari menunduk, menggenggam rok panjangnya dengan tangan gemetar. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Mbah Rondo berdiri perlahan, tubuhnya bungkuk tapi auranya mengerikan. Ia mengambil belati kecil dari tungku, menusuk ujung jarinya sendiri, hingga meneteskan darah ke mangkuk tanah liat. "Sekarang, kau harus menandatangani perjanjian dengan darahmu sendiri. Teteskan di mangkuk ini dan ucapkan janji. Aku, Sari, menyerahkan tubuh dan darahku sebagai jalan rezeki." Suara Mbah Rondo menggema seperti gaung dari dalam tanah. Sari menutup mata, menahan air mata, lalu menusukkan jarinya ke ujung belati itu. Darah menetes 1, 2, lalu jatuh ke mangkuk tanah liat yang kini mengeluarkan asap putih. "Aku, Sari," suaranya bergetar, "menyerahkan tubuh dan darahku sebagai jalan rezeki." Begitu kata terakhir diucapkan, lampu teplok padam seketika. Hanya sisa bara dari dupa yang menyala merah. Dari balik kegelapan, terdengar suara napas berat, seperti hembusan makhluk besar yang berdiri di dekat mereka. Tanah di bawah tempat Sari duduk bergetar pelan. Mbah Rondo tertawa kecil, suaranya menyeramkan. "Dia datang. Enduk, penjaga rezekimu sudah menerima perjanjianmu." Dari belakang Mbah Rondo, muncul bayangan besar berbulu hitam pekat. Matanya merah menyala. Wajahnya samar-samar menyerupai manusia, tapi rahangnya menjorok panjang seperti binatang. Bau busuk bangkai menyebar ke seluruh ruangan. Sari menjerit tertahan, tubuhnya membeku. Bayangan itu menatapnya, lalu perlahan mendekat, membungkuk hingga wajahnya sejajar dengan wajah Sari. Nafasnya panas dan busuk, membuat Sari hampir muntah. Mbah Rondo berbisik, tatap matanya, "Enduk, sekarang kau sudah jadi miliknya. Mulai besok malam, warungmu akan ramai. Tapi jangan pernah berhenti memberi darah dan memanggilnya tiap Jumat Kliwon. Kalau kau ingkar." Ia menoleh ke arah bayangan itu, lalu berbisik dengan suara rendah, "Makhluk ini yang akan menjemputmu sendiri." Bayangan besar itu tertawa keras. Suaranya berat, bergema di seluruh gubuk, membuat lampu gantung bergetar. Sari menutup telinga dan berlari keluar sekuat tenaga. Di luar, hutan terasa lebih gelap dari sebelumnya. Namun ketika ia menengok ke belakang, gubuk itu sudah hilang,
yang tersisa hanya kabut pekat dan bau amis darah yang menyengat hidung. Dalam perjalanan pulang, lampu teploknya padam tanpa sebab. Tapi di kegelapan itu, Sari mendengar sesuatu berbisik lembut di telinganya. Mulai besok malam, kau tak akan miskin lagi. Tapi jangan lupa darahmu, Sari. Langkahnya terhenti. Dadanya berdegup kencang. Ia menatap sekeliling, namun hanya hening. Lalu dari balik kabut, samar-samar tampak dua mata merah menyala, menatapnya dalam diam hingga ia berlari terbirit-birit meninggalkan hutan. Pagi di rumah Sari terasa berbeda. Udara terasa lebih pengap dari biasanya. Bau dupa dari hutan bambu entah bagaimana ikut terbawa sampai halaman rumahnya. Di dapur, air sumur terasa amis dan berwarna agak kemerahan. Namun Sari diam saja. Ia tahu, malam tadi ia telah menandatangani sesuatu yang tak bisa dibatalkan. Ibunya masih terbaring di kamar. Batuknya terdengar berat. "Sari, jangan lupa jualannya, nak," ucap sang ibu lirih. "Ibu bisa jaga diri di rumah." Sari tersenyum lemah dan mengangguk, menutupi kegelisahan di dadanya. Menjelang sore, ia menyiapkan angkringannya seperti biasa. Gerobak kayu tua ia dorong ke tempat biasa di pinggir jalan dekat hutan bambu. Tapi kali ini, di saku bajunya, ia membawa botol kecil berisi minyak hitam dan sehelai rambut panjang, pemberian Mbah Rondo malam itu. Sebelum membuka warung, ia mengikuti petunjuk sang dukun. Sari meneteskan sedikit minyak itu ke dahinya. Bau busuk langsung menusuk hidung, membuatnya mual. Tapi entah mengapa, rasa hangat menjalar dari kulit ke seluruh tubuhnya. Seolah ada kekuatan aneh yang meresap masuk. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sari haid lagi. Ia ingat jelas pesan Mbah Rondo, "Ambil 1 tetes darahmu, campurkan ke kopi pertama yang dibeli laki-laki." Tangannya gemetar ketika mengambil segelas kopi dari teko besar. Ia menatap darah yang menempel di ujung jarinya, lalu dengan mata berkaca-kaca, meneteskan darah itu ke dalam gelas kopi. Cairan hitam itu berubah sedikit lebih pekat, dan aroma amis tipis langsung menguar. "Ya Allah, ampunilah aku," bisiknya lirih. Tapi entah kenapa, dalam hati kecilnya ada rasa aneh, campuran antara takut dan penasaran. Tak lama kemudian, dari arah jalan, datang seorang pelanggan laki-laki. Namanya Pak Suro, sopir truk yang biasa lewat malam-malam. "Wah, akhirnya buka lagi, Mbak Sari," katanya ramah sambil duduk di bangku. "Saya rindu kopi buatanmu. Loh, malam ini dingin banget." Sari tersenyum kikuk. "Iya, Pak. Kopinya masih sama seperti dulu, cuma mungkin rasanya lebih kuat." Ia menyajikan segelas kopi yang telah dicampur darah itu. Pak Suro meniup permukaannya, lalu meneguk pelan. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah, seolah ada kehangatan luar biasa yang mengalir di tubuhnya. Kopi ini enak sekali, Mbak. Aneh, tapi bikin pengin minum terus." Sari menatapnya dengan jantung berdebar. Pandangan mata Pak Suro tampak berbeda, lebih tajam, seolah penuh gairah dan ketertarikan aneh. Tapi setelah membayar dan pergi, ia terus menoleh ke arah Sari, bahkan hampir menabrak pembatas jalan karena terlalu lama melihat. Malam itu, setelah pelanggan pertama pergi, sesuatu yang ganjil terjadi. Tak seperti biasanya, warung Sari perlahan mulai didatangi banyak orang. Satu persatu laki-laki datang, memesan kopi, lalu duduk lama seolah enggan pulang. Mereka tertawa, memuji masakan Sari, bahkan beberapa menatapnya dengan mata yang tak bisa lepas. Dalam semalam, angkringan Sari laku keras. Nasi kucing, gorengan, sate, semua habis. Uang di toples bertambah berkali lipat. Ia pulang dengan hati campur aduk, senang sekaligus ngeri. Namun malamnya, saat mencoba tidur, suara aneh terdengar dari luar rumah. Suara berat seperti napas makhluk besar, disertai langkah-langkah berat di atap. Gubrak, gubrak. Sari menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu semakin jelas. Lalu terdengar bisikan lirih dekat jendela. "Kau sudah menepati janji pertamamu, Sari." Ia terlonjak bangun. Di luar, lampu jalan berkedip-kedip. Dari selatirai,
Tampak bayangan besar berdiri di bawah pohon pisang. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah jendela kamar. Sari menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Tapi makhluk itu tak bergerak, hanya berdiri diam sampai fajar menyingsing. Keesokan paginya, Sari menemukan bekas jejak kaki besar berlumpur di depan pintu rumahnya. Ukurannya hampir 2 kali lipat telapak kaki manusia. Ia menatap jejak itu lama, lalu buru-buru menyiramnya dengan air, tapi jejak itu tak hilang, malah tampak semakin jelas. Malam kedua, Sari kembali berjualan. Kali ini tanpa ragu, ia meneteskan lagi darah haidnya ke kopi pertama yang dibeli lelaki. Entah kenapa, rasa takutnya sudah memudar. Ia hanya merasakan getaran aneh di tubuh setiap kali melihat pelanggan meneguk kopi buatannya. Dan benar saja, malam itu angkringannya semakin ramai. Bahkan pria-pria yang lewat tanpa niat membeli pun tiba-tiba berhenti. Ada yang rela antre, ada yang memuji senyum Sari berkali-kali. Namun di sela keramaian itu, Sari mulai menyadari sesuatu. Setiap pelanggan laki-laki yang meminum kopinya menatapnya dengan pandangan aneh. Mata mereka sedikit memerah, pupilnya membesar, seolah sedang mabuk tapi bukan karena alkohol. Beberapa mulai berperilaku ganjil, tersenyum sendiri, tertawa tanpa sebab. Bahkan ada yang mencium tangan Sari dengan mata setengah tertutup. Malam makin larut. Saat semua pelanggan pulang, Sari menatap toples uangnya yang penuh. Tapi ketika ia menoleh ke tungku kopi, asap hitam tipis muncul dari dalam teko. Dari dalam asap itu, terdengar suara seperti napas binatang besar. Ia menatap dengan tubuh kaku, dan sesaat kemudian, permukaan kopi di teko bergolak sendiri, seolah sedang diaduk oleh tangan tak kasat mata. Bagus, Sari. Teruskan, darahmu membawa rezeki. Suara itu berat, serak, dan menggema dari dalam teko. Sari mundur beberapa langkah, memegang dadanya yang berdegup cepat. Kau siapa? Teriaknya, tapi tak ada jawaban. Hanya suara tawa lirih yang terdengar dari arah hutan bambu. Malam itu, ia menutup warung dengan tangan gemetar. Dalam perjalanan pulang, angin bertiup dingin membawa aroma busuk yang membuatnya mual. Tapi entah mengapa, di hatinya muncul perasaan aneh, campuran ketakutan dan kepuasan. Sesampainya di rumah, ibunya memanggil dari kamar dengan suara lebih kuat dari biasanya. Sari, ibu merasa lebih enak malam ini. Badan ibu enteng, batuknya sudah tak sesak lagi. Sari terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia menatap ibunya yang tampak segar, lebih sehat dari hari-hari sebelumnya. Dalam hati, ia tahu, itu bukan kebetulan. Malam itu, Sari duduk lama di depan rumah sambil menatap hutan bambu di kejauhan. Lampu teplok di sampingnya berkedip pelan, diterpa angin. Lalu samar-samar, ia melihat 2 mata merah yang pernah muncul di sana kini menatapnya lagi. Jauh, tapi jelas. Dan di antara suara jangkrik dan desir angin, terdengar bisikan berat itu lagi, kali ini lebih lembut namun menakutkan. Kau sudah mulai kaya, Sari, tapi ingat, darahmu belum cukup. Sari memejamkan mata. Ia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, ia sudah terlalu dalam untuk kembali. Langit malam itu tampak kelam. Awan hitam menutupi bulan purnama yang seharusnya menerangi langit. Angin berhembus kencang dari arah hutan bambu, membawa bau tanah basah bercampur amis darah. Suara anjing melolong bersahut-sahutan, seolah tahu bahwa malam ini, sesuatu yang bukan manusia sedang menunggu tumbalnya. Sari duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang pucat. Bola matanya sembab karena kurang tidur. Tapi di balik sorot matanya, ada sesuatu yang berubah, lebih tajam, lebih gelap. Di tangannya, ia menggenggam sebuah botol kecil berisi minyak hitam pemberian Mbah Rondo. Di lehernya tergantung kalung dari akar pohon aren yang baunya menyengat. Sudah waktunya, Sari, bisik Mbah Rondo dari balik pintu. Suaranya pelan tapi menusuk telinga. Malam ini malam Jumat Kliwon pertama. Dia sudah menunggu. Sari menelan ludah. Tangannya gemetar saat berdiri. Aku takut, Mbah, kalau aku gagal. Mbah Rondo tersenyum tipis. Matanya memantulkan cahaya lampu teplok. Kalau kau gagal, maka bukan harta yang kau dapat,
tapi nyawamu yang akan dimakan olehnya. Ucapan itu menggema di kepala Sari bahkan ketika mereka sudah melangkah keluar rumah. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi tanah dan dedaunan. Di kejauhan, hutan bambu tampak bergoyang seolah hidup. Di antara batang-batang bambu, ada bayangan besar bergerak, mengikuti langkah mereka dari jauh. Mbah Rondo membawa kendi tanah liat dan segenggam bunga setaman. Mereka berjalan tanpa berkata apa-apa, hanya ditemani suara kodok dan petir yang sesekali menyambar langit. Setelah sekitar 15 menit berjalan, mereka tiba di gubuk tua di tengah kebun tebu, tempat yang katanya menjadi gerbang dunia gaib. Begitu masuk, udara di dalam gubuk terasa dingin seperti berada di ruang bawah tanah. Lantai tanahnya basah, dan di sudut ruangan tampak sesajen sudah disiapkan. Kemenyan, darah ayam, dan selembar kain putih yang sudah kotor. Di atas kain itu, tergambar lambang aneh menyerupai wajah makhluk besar bertaring. Mbah Rondo mulai menyalakan kemenyan. Asap putih memenuhi ruangan, dan bau harum bercampur busuk membuat kepala Sari berputar. "Duduklah di tengah lingkaran itu," kata Mbah Rondo. "Tutup matamu dan jangan bicara apapun. Apapun yang terjadi nanti, jangan buka mata sebelum aku bilang." Sari menuruti. Ia duduk bersila, tangannya diletakkan di pangkuan. Matanya terpejam. Ia bisa mendengar suara mantra Mbah Rondo mulai dilantunkan. Bahasa yang tidak ia mengerti, berat dan bergetar seperti suara dari dalam gua. "Om Rogomoyo, sing nyembul saka lemah, sing ngidul, sing ngulon teka, teka, teka." Angin tiba-tiba berhenti. Dunia seakan diam. Lalu, tanah di bawah tubuh Sari bergetar pelan. Ia menahan napas. Dari balik bumi terdengar suara rintihan berat, seperti napas makhluk besar yang baru saja terbangun dari tidur panjang. "Sari!" Suara itu begitu dekat, berat dan bergema dari dalam tanah. Sari ingin membuka mata, tapi rasa takut membuat tubuhnya kaku. Tiba-tiba, tanah di depan wajahnya merekah, dan dari celah itu keluar asap hitam pekat yang berputar membentuk sosok besar. Bau busuk seperti bangkai memenuhi udara. Suara napas berat terdengar makin dekat. Mbah Rondo terus melantunkan mantra. Suaranya kini lebih keras, disertai bunyi gemeretak gigi dari arah makhluk itu. "Jangan takut," bisik Mbah Rondo. "Dia datang untuk menilai keberanianmu. Kalau kau gentar, dia akan memakan rohmu." Tiba-tiba, ada tangan besar berbulu menyentuh bahu Sari dari belakang. Kulitnya dingin, kukunya panjang dan tajam. Sari menggigil hebat. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia bisa merasakan hembusan napas panas di tengkuknya. Berat, lembab, dan mengandung aroma darah. Makhluk itu berputar mengelilinginya. Suaranya bergemuruh seperti badai. Di telinganya, terdengar bisikan dalam bahasa yang tak manusiawi. Namun entah mengapa ia bisa mengerti. "Kau milikku sekarang, Sari. Darahmu, tubuhmu, dan semua yang kau cintai." Mbah Rondo tiba-tiba menaburkan bunga setaman ke udara dan menyiramkan minyak hitam ke tanah. Asap membumbung tinggi, membuat ruangan bergetar. "Terimalah tumbalnya, wahai penguasa malam. Jadikan Sari anakmu, pelayan rezekimu." Suara guntur menyambar keras. Gubuk tua itu seperti diguncang gempa. Sari menjerit, tubuhnya tiba-tiba melayang beberapa senti dari tanah. Rambutnya terurai. Bajunya berkibar tertiup angin yang datang entah dari mana. Dalam sekejap, dari matanya menetes darah, bukan air mata. Makhluk besar itu menatapnya. Matanya menyala merah menyala seperti bara, dan di dadanya tampak tanda bercahaya berbentuk segitiga terbalik. Dari tenggorokan makhluk itu keluar suara tawa berat yang menggema. "Bagus. Kau berani. Mulai malam ini, rezekimu mengalir lewat darah dan kopi." Sari terjatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi, tapi bibirnya tersenyum tanpa sadar. Saat ia membuka mata, makhluk itu telah lenyap. Hanya tersisa bekas kaki besar berlumpur dan bau busuk yang menusuk hidung. Di sudut ruangan, Mbah Rondo tersenyum puas. "Kau sudah diterima. Sekarang pulanglah, dan jangan lupa, besok malam, setiap kopi pertama tetap harus kau beri darahmu. Itu janji antara kau dan dia."
Sari berdiri dengan tubuh lemas. Saat melangkah keluar dari gubuk, ia menatap ke arah hutan bambu. Di sana, samar-samar, ia melihat dua mata merah besar menatapnya dari kegelapan. Namun kali ini, ia tidak takut. Justru ada perasaan hangat di dadanya, seperti sedang dipeluk sesuatu yang tak terlihat. Malam itu, Sari berjalan pulang sendirian di bawah hujan ringan. Di langkah-langkahnya, tanah terasa berdenyut pelan, seolah setiap jengkal bumi kini mengenal namanya. Ia tahu, hidupnya sudah tak sama lagi. Dan di dalam dadanya, suara berat itu terus berbisik. Sari, darahmu kini adalah emas. Sejak malam Jumat Kliwon itu, hidup Sari berubah drastis. Angkringannya tak pernah sepi. Setiap malam, para pembeli berdatangan tanpa henti, terutama laki-laki. Ada yang datang dari jauh, hanya untuk menyeruput segelas kopi buatan Sari. Wajah-wajah pelanggan tampak seperti terhipnotis. Mereka duduk lama, menatap Sari tanpa sadar, seolah pesona tak kasat mata memikat mereka. Uang mengalir deras. Setiap malam, toples di meja Sari penuh lembaran rupiah. Namun di balik senyumnya, ada rahasia kelam yang menetes bersama setiap cangkir kopi yang ia hidangkan. Kopi itu, minuman yang selalu diberi tetesan darahnya, menjadi kunci rezekinya. Namun, setiap tetes darah berarti satu nyawa. Malam itu, Sari menyiapkan teko kopi lebih banyak dari biasanya. Tangannya lincah menuangkan air panas ke dalam gelas. Di sudut meja, botol kecil berisi darah segar disembunyikan di bawah kain. Ia mengambil satu tetes, meneteskan ke dalam gelas pertama. Aroma amis tipis langsung menyatu dengan wangi kopi. "Selamat malam, Mbak Sari," sapa Pak Darto, pelanggan setianya yang malam ini datang lebih awal. Ia adalah pria parubaya yang dulu sering mengeluh pusing dan susah tidur. Tapi sejak minum kopi Sari, wajahnya selalu tampak segar dan bersemangat. "Silakan duduk, Pak," jawab Sari sambil tersenyum ramah. "Kopi spesial malam ini." Pak Darto meneguk pelan. "Ah, kopi buatanmu ini memang beda. Rasanya nikmat, hangatnya sampai ke dada." Ia tertawa pelan. Namun beberapa detik kemudian, matanya memerah, lalu pupilnya melebar. Wajahnya seperti kehilangan kendali sesaat, tapi kemudian kembali normal, seolah tak terjadi apa-apa. Sari memperhatikan dari jauh, hatinya berdebar. Ia tahu, setiap kali seseorang meneguk kopi darah itu, ada sesuatu yang mengikat jiwa mereka padanya, dan pada makhluk di balik pesugihannya. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Pak Darto meninggal mendadak di rumahnya. Ditemukan oleh istrinya dalam keadaan duduk di kursi dengan mata terbuka lebar dan kulit wajah membiru. Di tangannya masih ada bekas noda kopi yang belum sempat dibersihkan. Desa gempar. Banyak yang bilang ia kena serangan jantung. Tapi ada juga yang berbisik-bisik di warung, bahwa sebelum mati, Pak Darto sempat menyebut nama Sari berulang kali dengan suara serak. Sari mendengar kabar itu saat sedang menyiapkan dagangan. Wajahnya pucat, namun hatinya anehnya tidak sepenuhnya takut. Dalam pikirannya hanya terlintas satu hal. Malam itu, angkringannya lebih ramai dari sebelumnya. Malamnya, saat ia mulai berjualan, seekor kucing hitam besar tiba-tiba muncul dan duduk di bawah gerobak. Matanya menyala kehijauan, menatap lurus ke arah Sari. Ia teringat kata-kata Mbah Rondo, "Kalau kucing hitam datang, itu tandanya rezekimu naik. Tapi ingat, makin besar rezeki, makin besar tumbal." Sejak malam itu, pelanggan datang berbondong-bondong. Bahkan ada yang dari luar desa, mendengar kabar bahwa kopi buatan Sari bisa bikin kuat dan awet muda. Beberapa lelaki muda terlihat berebut kursi, dan Sari hanya tersenyum ramah sambil menuangkan kopi. Ia tak sadar, di balik senyum itu, sesuatu di dalam dirinya sudah perlahan berubah. Namun, keberkahan itu dibayar mahal. Dalam seminggu, 3 pelanggan tetap Sari ditemukan tewas dengan cara yang misterius. Ada yang mati dalam tidur, ada yang jatuh saat bekerja, bahkan satu ditemukan membeku dengan ekspresi ngeri. Semua korban memiliki satu kesamaan. Mereka adalah lelaki yang meminum kopi Sari beberapa hari sebelumnya. Rumor mulai menyebar. Mungkin dia pakai pelet.
Ada yang bilang dia pelihara makhluk halus. Warungnya itu aneh. Kopi buatan dia bikin badan panas tapi nagih. Sari pura-pura tak peduli. Tapi setiap malam, ketika ia menutup angkringannya, bayangan hitam besar selalu mengikuti dari kejauhan. Suatu malam, ketika ia sedang mencuci gelas, bayangan itu berdiri di belakangnya. Tinggi, berbulu, dan bermata merah. Bagus, Sari. 3 nyawa sudah kau beri. Sekarang waktunya kau panen lebih banyak. Suara itu membuat seluruh tubuhnya membeku. Asap kemenyan dari arah hutan tiba-tiba masuk lewat celah pintu, membentuk wajah besar yang samar. Wajah itu, genderuwo yang mengikat perjanjian dengannya. Semakin banyak yang minum darahmu, semakin besar kekuatanmu. Tapi jangan berhenti. Kalau kau berhenti, kau yang akan kubawa ke bawah tanah. Sari menunduk ketakutan. Tubuhnya bergetar, tapi di dalam hatinya muncul rasa lain, rasa rakus. Ia teringat ibunya yang kini sudah sembuh, rumahnya yang mulai bagus, dan uang yang tak pernah habis. Baik, bisiknya pelan. Aku akan teruskan. Genderuwo itu menghilang, meninggalkan bau busuk menyengat yang menempel di udara. Dari arah hutan, suara tawa berat menggema, panjang dan mengerikan. Hari berganti, dan nama Sari semakin terkenal. Banyak yang datang bukan hanya untuk makan, tapi ingin melihat wajahnya yang makin cantik dan berwibawa. Kulitnya bersinar, matanya tajam, seolah pesona makhluk halus merasuk dalam dirinya. Namun setiap malam Jumat, ketika ia menatap cermin di rumah, bayangannya bukan lagi dirinya sendiri. Wajahnya kadang tampak menua, matanya memerah, dan dari punggungnya muncul bayangan seperti tangan besar berbulu. Sari mulai sulit tidur. Dalam mimpinya, ia selalu melihat tubuh-tubuh pria yang mati dengan wajah membiru. Mereka memanggil namanya, darah mengalir dari mulut mereka, dan di belakang mereka berdiri sosok genderuwo, tertawa pelan sambil berbisik. Mereka mati untukmu, Sari. Kau harus berterima kasih. Setiap kali terbangun, tubuh Sari selalu dipenuhi keringat dingin. Tapi begitu pagi datang, angkringannya kembali ramai, dan rasa takut itu hilang digantikan rasa puas melihat uang menumpuk. Suatu malam, ketika semua pelanggan sudah pulang, Sari menutup warungnya sendirian. Angin malam berhembus kencang, membawa suara dari arah hutan bambu. Suara itu seperti panggilan lembut namun menyeramkan. Sari, waktunya menambah darah lagi. Ia menoleh, dan di ujung jalan, tampak bayangan hitam besar berdiri menatapnya. Di bawahnya, darah menetes ke tanah, membentuk simbol aneh yang bercahaya merah. Sari tahu, ini belum berakhir. Pesugihan itu baru saja benar-benar dimulai. Dan setiap cangkir kopi yang ia tuang mulai malam itu, bukan sekadar minuman, tapi undangan menuju kematian. Malam itu, udara terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menggantung di langit, menekan dada siapapun yang menghirupnya. Sari sedang menata gerobaknya, tapi entah mengapa, setiap kali ia menatap teko kopi, ada rasa mual menjalar di perut. Aroma kopi yang dulu wangi kini terasa lain. Ada bau anyir samar yang menusuk hidung, seperti darah basi yang bercampur tanah. Ia mencoba menepis perasaan itu. Ah, mungkin cuma pikiran, gumamnya. Tapi sejak kematian 3 pelanggannya, Sari merasa angkringannya tak lagi sama. Lampu minyak sering berkelap-kelip sendiri, dan setiap kali malam semakin larut, angin berhembus membawa bisikan lirih yang menyebut namanya. Sari, kenapa kau beri aku kopi itu? Sari, darahmu panas, tapi aku dingin di kuburku. Sari tersentak. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tak ada siapapun. Hanya suara jangkrik dan desiran bambu yang saling bersahutan. Ia menelan ludah, berusaha tetap tenang. Namun tubuhnya merinding dari kepala sampai kaki. Sekitar pukul 9 malam, pelanggan pertama datang. Seorang pemuda yang baru pertama kali mampir. Namanya Rian. Ia sopan, mengenakan jaket kulit dan helm yang masih menempel di kepala. Kopi hitam 1, Mbak, katanya ramah. Sari tersenyum tipis. Baik, tunggu sebentar ya. Tangannya bergetar saat menyiapkan kopi. Ia masih mengikuti ritual.
setetes darah dari botol kecil yang selalu ia bawa di saku rok. Namun malam ini, entah kenapa, darah itu berbau lebih tajam dari biasanya. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang membusuk. Ketika ia menuangkan ke gelas, permukaan kopi bergolak pelan, seperti diremas angin panas. Ia cepat-cepat menaruhnya di depan Rian, lalu mundur setapak. Pemuda itu meneguk tanpa curiga. Nikmat banget. Pahitnya pas. Tapi sesaat kemudian, Rian berhenti. Matanya mendadak kosong. Ia menatap ke arah Sari, pupilnya melebar, lalu tertawa kecil tanpa sebab. Aneh, kopi ini seperti hidup, katanya lirih, sebelum akhirnya menggeleng dan melanjutkan minum. Sari menunduk. Ia tahu tanda-tanda itu. Dalam beberapa hari, pemuda itu akan mati. Dan malam itu, ia benar-benar tak ingin tahu bagaimana caranya. Sekitar tengah malam, angkringan mulai sepi. Tapi bau amis makin kuat, membuat kepala Sari pusing. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, memadamkan lampu minyak. Dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki berat mendekat dari arah jalan. Maaf, masih buka? Suara itu berat dan serak, seperti milik orang tua. Sari cepat menyalakan lampu. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berwajah pucat. Matanya cekung, kulitnya kering seperti daun. Yang aneh, bajunya basah kuyup dan berbau tanah kuburan. Silakan duduk, Pak, kata Sari dengan suara bergetar. Lelaki itu tersenyum tipis. Aku cuma mau kopi, seperti dulu waktu aku masih hidup. Sari tertegun. Kalimat itu membuat darahnya berhenti mengalir. Ia memandangi wajah lelaki itu lebih seksama, dan dadanya terasa sesak. Wajah itu mirip salah satu pelanggan yang sudah mati minggu lalu. Pak Darto, bisiknya gemetar. Lelaki itu tersenyum, menatap dengan mata kosong. Aku rindu kopimu, Sari. Kopi yang terakhir ku minum waktu jantungku berhenti. Gelas di tangan Sari jatuh, pecah di lantai. Tubuhnya kaku, tak bisa berteriak. Lelaki itu perlahan lenyap di depan matanya, berubah menjadi asap hitam pekat yang melingkar di udara. Asap itu bergerak ke arah teko kopi, masuk ke dalamnya dengan bunyi mendesis. Kopi di dalam teko bergolak hebat. Dari dalamnya terdengar suara lirih. Satu demi satu akan datang padamu. Mereka tak tenang, Sari. Sari menutup telinga dan berlari keluar dari angkringan. Tapi bahkan di luar, udara terasa aneh. Di jalanan sepi itu, bayangan orang-orang yang sudah mati tampak berdiri di kejauhan, mengawasinya tanpa wajah. Malam berikutnya, angkringan Sari tetap buka. Tapi tak ada satupun pelanggan datang. Ia duduk sendirian di bangku, menatap teko kopi yang kini berisi cairan lebih hitam dari biasanya. Kenapa kau diam? Gumamnya lirih pada teko itu. Bukankah aku sudah menuruti perintahmu? Suara berat menjawab dari dalam teko, samar dan bergema. Kau sudah diberi rezeki, tapi kau lupa satu hal, Sari. Jiwa-jiwa yang mati karena darahmu akan selalu kembali. Mereka menagih balasan. Sari menggigit bibirnya sampai berdarah. Aku tak peduli. Aku hanya ingin ibuku sembuh dan aku tak miskin lagi. Tiba-tiba tanah di bawah gerobaknya bergetar. Dari selapapan, keluar cairan hitam kental seperti darah, mengalir pelan ke arah kakinya. Bau busuknya begitu kuat sampai membuat Sari muntah. Ia mundur, tapi bayangan besar muncul di belakang gerobak. Sosok itu tinggi, berbulu lebat, matanya menyala merah, giginya tajam seperti batu pahat. Genderuwo itu datang lagi. Kau tak bisa berhenti, Sari. Setiap kali kau menolak darah, mereka akan datang menjemputmu. Sari menangis. Aku sudah tak sanggup. Aku hanya ingin hidup tenang. Makhluk itu tertawa. Suaranya bergema panjang di antara pepohonan. Tenang? Kau pikir harta datang tanpa harga? Lihat sekelilingmu, Sari. Angkringanmu sudah jadi tempat arwah berkumpul. Sari menoleh. Dan benar, di sekitar warungnya kini berdiri puluhan sosok kabur dengan wajah pucat dan mata kosong. Mereka semua adalah pelanggan yang sudah mati.
Beberapa dari mereka meneteskan darah dari mulutnya, yang lain menggenggam gelas kopi pecah di tangan. Kau racuni kami, Sari. Kopi itu, darahmu membunuh kami. Sekarang, giliranmu. Sari berteriak histeris, tapi suaranya lenyap di tengah malam. Ia berlari meninggalkan angkringan, tak peduli pada uang atau gerobak. Dari belakang, suara langkah-langkah berat mengikuti. Saat sampai di rumah, ia menutup pintu dan jatuh tersungkur. Nafasnya memburu. Tapi dari dalam kamar ibunya terdengar batuk keras. Disusul suara serak memanggil. Sari, siapa mereka yang ikut bersamamu? Sari menoleh, dan jantungnya hampir berhenti. Di belakang ibunya, 3 sosok pelanggan yang mati berdiri diam. Wajah mereka membiru, tubuhnya basah tanah, menatapnya dengan mata kosong. Ia menjerit ketakutan. Tapi suara tawa genderuwo terdengar di luar jendela. Rezekimu sudah berubah, Sari, bukan lagi uang, tapi arwah. Lampu rumah padam. Semua menjadi gelap. Dan di tengah kegelapan itu, aroma kopi dan darah bercampur menjadi satu. Bau kematian yang kini tinggal di rumah Sari untuk selamanya. Pagi hari datang, tapi rumah Sari tetap gelap. Tirai jendela menutup rapat, udara di dalam pengap dan lembab, seperti ruangan yang lama tak dihuni. Sejak malam mengerikan itu, Sari tak berani keluar rumah. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan setiap kali ia mencoba tidur, suara-suara berbisik selalu memanggil namanya dari sudut kamar. Sari, darahmu belum cukup. Buka matamu, kami belum pergi. Ia menutup telinga, menggigil di pojokan sambil memeluk lutut. Ibu Sari yang kini tampak semakin kurus, hanya bisa menatapnya dengan wajah bingung. Kenapa kamu jadi seperti ini? Nak, angkringanmu kenapa ditinggal? Sari tak menjawab. Ia tahu ibunya tak akan percaya kalau ia cerita soal darah, arwah, dan kopi yang dikutuk. Namun, hal yang lebih menakutkan mulai terjadi. Setiap pagi, lantai dapur selalu basah oleh cairan merah kehitaman. Sari mencoba membersihkannya, tapi bau amisnya tak pernah hilang. Bahkan, semakin hari semakin menyengat, seperti darah segar yang baru keluar dari tubuh manusia. Malam itu, sekitar pukul 11, Sari terbangun karena suara langkah dari arah ruang tamu. Ia pikir itu ibunya, tapi begitu keluar kamar, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pintu depan terbuka lebar, dan dari luar, kabut putih masuk pelan-pelan ke dalam rumah. Kabut itu menggulung, membentuk sosok-sosok kabur seperti bayangan manusia. Suara lirih terdengar dari dalamnya. Sari, kopi kami belum tuntas. Satu lagi, satu jiwa lagi. Sari menjerit, mundur ke belakang sambil menutup telinga. Tapi saat menoleh ke arah dapur, ia melihat teko kopi miliknya tiba-tiba ada di meja makan, padahal ia yakin sudah membuangnya kemarin malam. Teko itu bergetar pelan, dan dari lubangnya, keluar asap hitam disertai suara tawa berat. Kau tak bisa lepas, Sari. Darahmu telah berjanji. Tiba-tiba cairan kopi di dalam teko meluap dan tumpah ke lantai, mengalir seperti darah panas. Di mana cairan itu mengalir, muncul jejak-jejak kaki kecil berwarna hitam, menuju ke arah kamar ibunya. Sari panik. Ia berlari, menendang teko itu hingga pecah. Tapi pecahannya justru meneteskan darah segar dari serpihan kaca, membuat lantai penuh bercak merah. Tangannya gemetar, dadanya berdebar hebat. Ia berlari menuju kamar ibunya, dan pemandangan di sana membuatnya hampir pingsan. Ibunya sedang duduk di tepi ranjang, menatap ke jendela yang terbuka, dengan tubuh gemetar. Sari, katanya pelan. Ada yang memanggil namamu dari luar. Sari menoleh. Di luar jendela, tampak 3 sosok hitam berdiri diam di pekarangan. Tubuh mereka seperti dibungkus kain kafan yang basah dan berlumut. Wajah mereka tak jelas, tapi dari celah kain tampak mata merah menyala seperti bara. Kau berhutang pada kami. Darahmu adalah jalan kami kembali. Sari menutup jendela dengan keras. Ia memeluk ibunya sambil menangis ketakutan. Tapi ketika menoleh ke wajah sang ibu, ia menjerit. Mata ibunya kini berubah menjadi hitam legam,
dan dari sudut bibirnya mengalir darah segar. "Sari, aku haus, haus darahmu." Sari mendorong ibunya menjauh, lalu berlari keluar rumah tanpa arah. Udara malam dingin menggigit kulitnya, tapi tubuhnya terus bergerak, diterangi cahaya bulan yang muram. Ia berlari melewati jalan kecil, menuju arah sawah di belakang desa. Di tengah kegelapan, suara langkah-langkah berat mengikutinya. Kadang dari kiri, kadang dari belakang. Dan setiap kali ia menoleh, selalu ada bayangan tubuh hitam yang mendekat semakin cepat. Sampai di sawah, Sari terhenti. Nafasnya tersengal. Di depannya, berdiri genderuwo yang dulu memberi pesugihan. Makhluk itu tampak lebih besar dari sebelumnya. Kulitnya hitam mengkilap, matanya memancarkan api merah. "Sudah kubilang, Sari, setiap darah punya harga. Kau berhenti memberi darah, maka mereka akan mengambilnya sendiri." Sari menjerit, "Aku tidak mau lagi. Aku sudah kehilangan semuanya. Aku tidak mau darah ini jadi kutukan." Makhluk itu tertawa keras, hingga tanah di bawah kaki Sari bergetar. "Kau pikir kau bisa bebas setelah mencampurkan darah haidmu pada kopi mereka? Jiwa-jiwa itu terikat padamu, Sari. Mereka tak akan pergi sampai kau gantikan tempat mereka." Tubuh Sari lemas. Air matanya jatuh. Ia berlutut, menatap makhluk itu dengan mata kosong. "Lalu, apa yang harus kulakukan?" Genderuwo itu menunduk, mencium rambut Sari, lalu berbisik, "Kau tahu caranya. Beri lagi darahmu. Tapi kali ini, dari jantungmu sendiri." Sari menatap tangannya yang gemetar. Kata-kata itu seperti mantra yang menusuk otaknya. Tiba-tiba ia melihat sesuatu. Dalam bayangan sawah yang diterpa sinar bulan, tampak wajah ibunya, tersenyum dengan wajah tenang, tapi tubuhnya berdarah. Lalu di belakangnya muncul para arwah pelanggan, satu persatu, menatapnya dalam diam. Sari menutup wajahnya. Ia menjerit sekuat tenaga, hingga suaranya bergema ke seluruh desa. Tapi malam itu tak ada yang berani keluar rumah. Mereka yang mendengar hanya mengira itu suara anjing yang melolong. Keesokan paginya, warga menemukan angkringan Sari terbakar habis. Di tengah puing-puing, mereka menemukan teko kopi yang masih utuh, gelap, berjelaga, dan di dalamnya berisi cairan merah yang kental. Tak ada tanda-tanda tubuh Sari, hanya sehelai kain pembalut wanita yang hangus sebagian, menempel di tanah berlumpur. Sejak malam itu, setiap kali ada orang mencoba membuka usaha angkringan di tempat yang sama, selalu terjadi hal aneh. Teko kopi mereka akan panas sendiri, mengeluarkan aroma amis seperti darah, dan di tengah malam, suara perempuan menangis akan terdengar dari arah sawah. "Aku haus, haus darahku sendiri." Dan jika ada yang nekat meminum kopi itu, dalam 3 hari mereka akan ditemukan mati dengan wajah membiru, lidah menjulur, dan di bawah gelas mereka selalu ada setetes darah wanita yang belum mengering. Hujan deras mengguyur desa sejak sore. Petir menyambar langit, menerangi jalanan berlumpur menuju hutan bambu. Di tengah derasnya hujan, seorang perempuan berjalan terpincang-pincang. Rambutnya basah menempel di wajah, bajunya compang-camping, dan matanya merah penuh keputusasaan. Itu Sari. Tubuhnya menggigil, tapi langkahnya terus menuju satu tujuan, gubuk Mbah Rondo, sang dukun tua yang dulu mempertemukannya dengan kegelapan. Setiap kali kilat menyambar, bayangan tubuh Sari terpantul di genangan air, pucat, kurus, seperti mayat hidup. Di tangannya tergenggam sebungkus kain berisi sisa kopi dan jimat minyak hitam pemberian Mbah Rondo. Ia ingin menghancurkannya malam ini, meski harus mati. Hutan bambu berdesis tertiup angin, seperti suara orang menangis. Saat Sari tiba di depan rumah itu, pintunya sudah terbuka setengah. Bau dupa dan anyir darah hewan langsung menusuk hidung. Ia melangkah pelan, dan suara ranting patah di bawah kakinya membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba suara serak memanggil dari dalam. "Kau kembali, Sari." Mbah Rondo muncul dari balik tirai hitam. Wajahnya tampak lebih tua, kulitnya pucat kehijauan seperti bangkai yang lama dikubur. Matanya menatap tajam, seolah bisa menembus isi hati. Sari jatuh berlutut, menangis terseduh. "Mbah, aku mohon,
Aku ingin berhenti. Aku sudah kehilangan segalanya. Ibuku, angkringanku, semua mati gara-gara pesugihan ini. Mbah Rondo tertawa pelan. Suaranya serak seperti gesekan logam. Kau pikir bisa berhenti semudah itu? Anak perawan? Kau sudah menandatangani perjanjian dengan darahmu sendiri. Darah itu suci, tak bisa dihapus begitu saja. Sari mengeluarkan jimat dari kain dan melemparkannya ke lantai. Kalau begitu, aku akan membakar semuanya. Aku tak peduli kalau aku mati. Ia meraih obor yang tergantung di dinding dan menyulut jimat itu. Api langsung menyala, tapi bukan api biasa. Warnanya hitam keunguan, dan bukannya membakar. Api itu justru menggeliat seperti ular, melilit tangan Sari hingga kulitnya melepuh. Sari menjerit, menjatuhkan obor. Api itu menyebar ke seluruh ruangan, tapi bukan api biasa. Setiap nyala apinya mengeluarkan wajah-wajah arwah pelanggan yang mati, menatap Sari dengan mata kosong dan mulut berdarah. Sari, darahmu memanggil kami. Kami haus, kami lapar. Mbah Rondo berdiri di tengah kobaran api. Tubuhnya tak terbakar sama sekali. Lihatlah, ini hasil perjanjianmu sendiri. Jiwa-jiwa itu terikat karena darahmu. Satu-satunya cara untuk bebas adalah menggantikan mereka dengan darah perawan lain. Sari menatapnya ngeri. Aku tak mau melibatkan orang lain. Aku sudah cukup menanggung semua ini. Mbah Rondo menyeringai, memperlihatkan gigi hitamnya. Kalau begitu, kau yang akan jadi tumbal. Genderuwo itu takkan berhenti sebelum kau menuntaskan janjimu. Tiba-tiba tanah di bawah rumah bergetar hebat. Dari bawah lantai bambu, muncul asap hitam pekat. Angin berputar, meniup abu dan daun kering ke segala arah. Suara berat bergema dari bawah tanah. Sari, darahmu belum lunas. Dari dalam asap muncul genderuwo, jauh lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya kini penuh luka terbuka yang mengeluarkan darah hitam pekat. Matanya menyala seperti bara api, dan lidah panjangnya menjulur keluar, meneteskan cairan busuk. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Dinding rumah retak, paku-paku beterbangan. Sari mundur ke pojokan, ketakutan setengah mati. Ia menjerit, "Aku tidak mau lagi. Aku ingin bebas." Genderuwo itu mengaum keras, lalu meraih Sari dengan tangan besar berbulu tebal. Ia mengangkat tubuh gadis itu tinggi-tinggi, lalu berbisik dengan suara seperti geraman hewan. Darahmu telah memanggilku setiap malam, kini aku akan mengambil semuanya. Sari meronta, menangis, mencoba menusuk makhluk itu dengan pecahan kaca, tapi tak berhasil. Tubuhnya dibanting ke tanah, hingga dadanya terasa remuk. Darah keluar dari mulutnya. Namun di tengah rasa sakitnya, ia masih punya keberanian terakhir. Dengan tangan gemetar, ia meraih pecahan botol minyak hitam yang tergeletak di tanah, dan menusukkannya ke dada makhluk itu. Suara ledakan keras terdengar. Api hitam meledak dari dada genderuwo, membuat Mbah Rondo berteriak kesakitan. Rumah itu langsung dilalap api gaib yang berwarna merah tua. Sari berlari keluar, tubuhnya berdarah, napasnya tersengal. Dari belakang, terdengar raungan makhluk itu dan suara Mbah Rondo memanggil. "Kau belum bebas, Sari, kau hanya menunda kematianmu." Di luar rumah, hujan masih turun deras. Petir menyambar berkali-kali, menyinari wajah Sari yang berlumur darah dan arang. Ia berlari tanpa arah, tapi tubuhnya lemas. Di tengah jalan desa, ia tersungkur, menatap langit dengan mata nanar. Dalam penglihatannya yang kabur, ia melihat bayangan ibunya berdiri di antara kabut, tersenyum dengan wajah pucat. "Sari, lepaskan saja, jangan lawan lagi." Air mata Sari jatuh. "Ibu," suaranya pelan, hampir tak terdengar. Tapi saat ia mengedip, sosok ibunya berubah menjadi Mbah Rondo yang tertawa keras sambil menghilang bersama kabut. Sari menjerit histeris, tapi suaranya tertelan petir yang menyambar pohon di dekatnya. Tanah di sekitarnya terbuka sedikit, mengeluarkan hawa panas seperti dari neraka. Tubuh Sari ambruk. Tangannya menggenggam tanah yang basah bercampur darah sendiri. Dalam napas terakhirnya, ia berbisik, "Kalau aku tak bisa bebas,
biarlah aku mengakhiri semuanya. Matanya perlahan tertutup. Tapi sebelum benar-benar mati, suara berat itu datang lagi dari langit. Belum selesai, Sari, kau masih utang 1 darah lagi. Keesokan paginya, warga desa menemukan bekas rumah Mbah Rondo telah hangus jadi abu. Tak ada tubuh manusia di sana, hanya tanah yang hitam terbakar dan segenggam rambut perempuan yang masih basah oleh darah. Tapi yang paling mengerikan, angkringan Sari kembali berdiri di pinggir jalan, utuh seperti semula. Di atas meja kayu, ada teko kopi yang berasap hangat, dan di sebelahnya segelas kopi hitam penuh aroma amis. Tak ada yang tahu siapa yang membuatnya. Tapi setiap malam, lampu teplok angkringan itu menyala sendiri. Dan kalau ada orang nekat lewat tengah malam, mereka akan melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di sana, menunduk, tangannya memeras kain merah ke dalam gelas kopi sambil berbisik pelan. Darahku, untuk rezekimu. 2 minggu setelah kebakaran di hutan bambu, desa Wonosari kembali diguncang keanehan. Angkringan Sari yang seharusnya sudah hangus terbakar, kini berdiri lagi, utuh, seperti belum pernah tersentuh api. Mejanya masih sama, teko kopinya masih berasap, dan bau amis darah samar tercium ketika angin malam bertiup. Tak ada yang tahu siapa yang menyalakan lampu teplok itu setiap malam. Tapi warga sepakat, tidak ada seorang pun boleh mendekat ke sana selepas maghrib. Namun, manusia tetaplah makhluk penasaran. Suatu malam, pemuda bernama Joko, anak tukang ojek dari desa sebelah, nekat datang ke tempat itu. Ia tak percaya cerita warga yang menyebut angkringan itu angker. Ah, paling cuma cerita buat nakut-nakutin orang, gumamnya sambil menuntun motornya ke depan warung. Saat ia duduk, suara kursi bambu bergeser sendiri. Angin berhenti. Hutan di belakang angkringan seolah membisu. Tiba-tiba, dari dalam warung, lampu teplok menyala lebih terang, memperlihatkan sosok perempuan berambut panjang sedang duduk menunduk, membelakangi Joko. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Tangan kirinya memegang teko kopi, sementara tangan kanannya meremas sehelai kain merah yang meneteskan cairan hitam ke dalam gelas. Mau kopi, Dick? Suaranya pelan, tapi dingin seperti keluar dari liang kubur. Joko menelan ludah. Iya, Mbak. Ia menatap ke arah perempuan itu, mencoba tersenyum. Tapi ketika wajah perempuan itu menoleh, darah di tubuh Joko seperti berhenti mengalir. Itu Sari. Wajahnya pucat seperti mayat, bibirnya biru kehitaman, dan matanya merah menyala seperti bara. Darah mengalir pelan dari lubang hidung dan telinganya, menetes ke gelas kopi yang ia pegang. Minumlah, biar rezekimu lancar. Joko terpaku, tubuhnya kaku seperti patung. Bau amis memenuhi udara, bercampur aroma kopi panas. Tangannya gemetar, tapi entah kenapa, ia mengambil gelas itu dan meneguk isinya. Sekejap kemudian, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Matanya melotot, darah keluar dari hidung dan mulutnya. Ia roboh ke tanah, menggeliat seperti ikan kehabisan air. Sari menatapnya tanpa ekspresi. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Satu lagi tumbal telah diambil, tinggal 1 yang tersisa." Malam berganti pagi. Kabar tentang kematian Joko menyebar cepat. Warga menemukan tubuhnya di dekat angkringan dengan wajah membiru, matanya terbuka lebar, dan gelas kopi masih tergenggam di tangan. Tak ada yang berani menyentuh jenazahnya, karena di tanah tempat ia jatuh, muncul genangan darah yang tak bisa kering meski sudah dijemur matahari. Sementara itu, di tempat lain, Sari berjalan di sepanjang jalan desa dengan langkah pelan. Tubuhnya tampak hidup, tapi tidak ada satupun warga yang menyadarinya. Orang-orang yang lewat hanya merasa hawa dingin tiba-tiba datang, lalu mencium bau amis. Ia menuju hutan bambu, tempat dulu perjanjian itu dimulai. Langkahnya berhenti di depan pohon beringin besar, tempat genderuwo pernah menidurinya. Di bawah pohon itu, tanah berwarna hitam pekat seperti arang, masih hangat seolah baru terbakar. Sari berlutut. Dari bajunya, ia mengeluarkan pisau kecil berkarat, sisa alat yang dulu digunakan Mbah Rondo untuk menulis mantra dengan darah. Air matanya jatuh. Aku sudah memberi darahku, tubuhku, bahkan jiwaku, tapi mereka masih belum puas.
Aku ingin bebas. Suara berat muncul dari balik pohon, pelan tapi menggema dari perut bumi. Kau sudah bebas, Sari, tapi darahmu telah melahirkan kutukan baru. Tanah di depan Sari retak. Asap hitam tebal keluar, membentuk wajah Mbah Rondo. Wajahnya separuh hangus, separuh utuh, dengan mata putih melotot. Kau pikir bisa memutus pesugihan begitu saja? Darahmu telah jadi penanda bagi setiap perempuan yang ingin kaya dengan cara cepat. Kau membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Sari menjerit, aku tak mau lagi. Aku tak ingin siapapun mengalami ini. Mbah Rondo tertawa keras, lalu menghilang dalam kobaran api hitam. Dari tanah yang retak, muncul tangan-tangan manusia, memegang pergelangan kaki Sari. Tangan itu berlendir, dingin, dan bau busuk. Mereka menarik tubuhnya ke dalam lubang perlahan-lahan. Sari menjerit, meronta. Tapi semakin ia berusaha keluar, semakin banyak tangan muncul dari tanah, menariknya masuk. Lepaskan aku, lepaskan aku. Namun suara-suara itu menjawab dari dalam tanah. Kau tumbal terakhir, Sari. Kau sendiri yang membuka pintunya. Tubuhnya terseret separuh. Darah keluar dari kuku dan mulutnya. Wajahnya menatap langit terakhir kali. Kalau aku harus jadi tumbal terakhir, biarlah darahku mengubur kutukan ini selamanya. Dengan sisa tenaga, ia menusuk dadanya sendiri menggunakan pisau itu. Darahnya muncrat ke tanah hitam. Tanah bergetar hebat. Disusul ledakan suara seperti ribuan orang menjerit bersamaan. Bambu-bambu di hutan patah satu persatu. Pohon beringin yang besar retak dari tengah, dan api merah menyala tinggi ke langit. Setelah itu, sunyi. Tak ada suara, tak ada angin. Keesokan paginya, warga menemukan hutan bambu itu hangus dan gersang. Tak ada pohon yang tersisa. Di tengah tanah hitam, hanya ada lubang bundar sedalam 2 meter, dan di dasarnya tergeletak teko kopi yang berisi cairan merah pekat. Tak ada tanda tubuh manusia, tapi di tanah sekitarnya tertulis kalimat samar seperti goresan kuku. Kutukan berakhir bila darah berhenti dijual. Sejak hari itu, tak ada lagi angkringan di desa Wonosari. Namun, beberapa tahun kemudian, seorang perempuan muda bernama Mira datang dari luar kota. Ia membuka warung kopi kecil di tempat yang sama. Orang-orang semula senang, tapi malam pertama warung itu buka, kejadian aneh kembali terjadi. Setiap kali Mira membuat kopi, cairan merah muncul di permukaannya, meski air dan gula yang ia pakai bersih. Dan saat ia mencoba menutup warungnya, dari belakang terdengar suara perempuan berbisik, "Campurkan darahmu, maka rezekimu akan lancar." Mira menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya angin dingin yang berhembus dari arah hutan dan bayangan perempuan berambut panjang yang berjalan menjauh, meninggalkan jejak darah di tanah. Hingga kini, jika kau lewat di jalan desa Wonosari saat tengah malam, di bawah sinar bulan purnama, kau mungkin masih bisa mencium bau amis kopi dan darah perempuan muda. Dan kalau kau nekat menoleh ke arah warung tua itu, kau akan melihat seorang gadis duduk menunduk, meneteskan cairan merah ke dalam gelas kopi, sambil berbisik lirih dengan suara yang menembus tulang. "Minumlah kopi darahku, agar kau kaya, seperti aku dulu."